Om Swastiastu. Saya Cokordo Agung Hermanto Kusumajaya, nomor 32 kelas 10 IPB 1 akan menjelaskan bab 1 dari pelajaran sosiologi. Sosiologi diartikan sebagai sosios dan logos. Sosios artinya teman dan logos artinya perkataan, pembicaraan atau ilmu pengetahuan. Jadi dapat diartikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari pergaulan kehidupan manusia. Karakteristik ilmu sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki ciri atau karakteristik yang tertentu, termasuk ilmu sosiologi. Menurut Harry M. Johnson, Sukanto 2014 tanggal 13, sosiologi memiliki karakteristik yaitu teoritis, empiris, nonetis, dan kumulatif. Jadi teoritis berarti sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Empiris berarti sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Nonetis berarti sosiologi tidak memberikan pandangan baik dan atau buruk terhadap fakta yang tertentu, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara ilmiah dan mendalam. Kumulatif, teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori tersebut. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sebagai berikut. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Kedua, sosiologi tidak termasuk ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, tetapi termasuk disiplin kategoris. Sosiologi merupakan bagian ilmu pengetahuan murni, pure science, dan bukan ilmu pengetahuan terapan, applied science. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak dan ilmu pengetahuan konkret. Meskipun mengkaji tentang masyarakat, sosiologi lebih menyoroti pada bentuk atau pola dan peristiwa. Sosiologi bertujuan menghasilkan definisi pada umum. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan definisi atau pola umum. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Dan yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Sejarah munculnya ilmu sosiologi. Filsafat sosial. Filsafat sosial ini yang nantinya akan menjadi ilmu sosiologi mengalami perkembangan akibat revolusi Prancis pada tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri ditandai dengan terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, transportasi, dan pertambangan. Perkembangan sosiologi pada abad 20. Memasuki abad 20, perkembangan sosiologi semakin pesat. Misalnya muncul sosiologi modern. Sosiologi modern berkembang di Amerika Serikat. Gelombang imigrasi menimbulkan pertumbuhan pesat sehingga muncul kawasan industri baru. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi Indonesia dimulai pada tahun 1934 sampai 1935. Yaitu sejak dilaksanakan kuliah ilmu sosiologi di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta. Pada masa itu sosiologi menjadi mata kuliah tambah ilmu hukum karena belum mendapat spesialisasi ilmu sosiologi.
Tokoh dan teori sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu teori dan tokoh sosiologi klasik dan tokoh dan teori sosiologi modern. Yang pertama dari tokoh dan teori sosiologi klasik yaitu Auguste Comte. Dia menekankan ada 3 tahap yang harus dilewati manusia untuk melewati sejarahnya. Tahap yang pertama adalah tahap teologis yang menjadi karakteristik dunia sebelum era 1300-an. Dalam periode ini, sistem gagasan utama menekankan pada keyakinan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Tahap metafisik berlangsung sekira dari tahun 1300-an sampai 1800-an. Tahap ini merupakan tahap setelah teologis yang menjelaskan tahap metafisik ini ditandai dengan adanya di kepercayaan bahwa kekuatan abstrak seperti alam diyakini menjelaskan segalanya. Tahap positivistik berlangsung sejak tahun 1800 yang ditandai dengan berkembangnya ilmu sains. Tokoh dan teori klasik kedua yaitu Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies merupakan tokoh yang terkenal dengan gagasannya yang mengenai kelompok sosial, masyarakat penguyuban, Gemeinschaft, dan pembayaran, Gesellschaft. Karl Marx berpendapat kelas merupakan pergerak dari segala bentuk perubahan sosial masyarakat. Menurut Karl Marx, hubungan sosial didasarkan pada peran tiap-tiap kelas terhadap sarana produksi. Teori-teori yang dikemukakan oleh Karl Marx yaitu sebagai berikut. Teori kelas yaitu sekelompok orang yang memiliki fungsi dan tujuan sama dalam organisasi produksi. Yang kedua, teori aliansi, keterasingan, yaitu manusia menjadi budak dari hasil kreasi atau ciptaan sendiri. Max Weber berusaha memberikan penjelasan mengenai perilaku atau tindakan manusia dan menelaah penyebab terjadinya interaksi sosial. Kemudian ada Ibn Khaldun, studi sosiologi yang melekat dengan keilmu barat, akan tetapi dalam catatan sejarah Ibn Khaldun yang berasal dari Tunisia menjadi pelopor pemikiran yang mengarah pada ilmu sosiologi, meskipun pada saat itu pemikiran tersebut tidak sebagai sosiologi. Émile Durkheim merupakan sosiolog yang berasal dari Prancis. Berbagai teori yang telah ia kemukakan. Salah satunya ialah struktur sosial dalam masyarakat. Menurut Émile, struktur sosial dibawa oleh sejak lahir karena dalam menjalani kehidupan manusia tidak terlepas dari masyarakat, sang pencipta dan keluarganya. Oke, yang sekarang kita akan menjelaskan tokoh dan teori yang modern. Tokoh dan teori sosiologi yang modern, yang pertama ada Charles Wright Mills. Charles Wright Mills mengembangkan teori sosiologi modern dengan pokok pikiran imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis membantu masyarakat memahami berbagai peristiwa yang terjadi masyarakat di sekitar mereka. Anthony Giddens merupakan pemikir sekaligus sosiolog yang terkenal berkat teori strukturasi dan pandangan tentang masyarakat modern. Dalam teori strukturasi, Giddens memaparkan perubahan sosial dalam masyarakat bukan hanya terjadi akibat perubahan struktur ataupun perubahan dari individu. Yang ketiga ada Ralph Derhardorf merupakan teori yang berkaitan dengan konflik. Konflik tidak akan terbentuk apabila tanpa terjadi konsensus atau kesepakatan. Yang
keempat ada Lewis A. Coser. Lewis Alfred Coser menelitikan teorinya tentang konflik, yaitu konflik itu menjadi dua, yang sebagai berikut. Konflik realistis, yaitu konflik yang muncul dari tuntutan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, konflik non realistis, yaitu ekspresi permusuhan yang didorong keinginan tidak rasional dan ideologis, juga cenderung mengabaikan peraturan. Yang terakhir ada Erving Goffman. Erving Goffman dikenal sebagai salah satu tokoh sosiologi mikro yang dengan spesialisasi kajian tentang interaksi sosial. Sekarang kita ke cabang-cabang ilmu sosiologi. Yang pertama adalah ada sosiologi perdesaan. Sosiologi perdesaan mempelajari masyarakat desa dan segala pola interaksi yang dilakukan sesuai lingkungan dan tempat tinggalnya. Yang kedua ada sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksi yang ada di sekitarnya. Sosiologi keluarga yang ketiga, sosiologi keluarga membahas kegiatan atau interaksi antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat terhadap anggota keluarganya. Sosiologi politik yaitu sosiologi yang mengaitkan gejala masalah sosial dan politik dalam bidang hukum. Kelima, ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari kaitan antara fenomena dalam masyarakat dan hukum. Yang keenam ada sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan fenomena dalam masyarakat dengan agama. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan diterapkan untuk mencegah masalah-masalah pendidikan. Itu saja yang saya sampaikan dari sosiologi bab 1. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.